Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Setelah kemarin kita mengkaji apa itu sabar dan hadiah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar, maka pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang pembagian jenis-jenis sabar. Yang pertama, sabar itu harus dimunculkan pada saat kita menghadapi musibah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, 156, Allah SWT menyampaikan kepastian bahwa Allah akan menguji kita semua. Di ayat ini ada 5 jenis ujian yang akan Allah timpakan kepada kita. Ujian yang pertama adalah diuji dengan rasa takut. Jadi takut merupakan bagian dari ujian yang telah Allah tetapkan untuk diri kita manusia. Takut apa saja? Ada orang yang takut miskin, ada orang yang takut gagal, ada orang yang takut mati, atau ketakutan-ketakutan yang lainnya. Kemudian yang kedua diuji dengan rasa lapar, wal ju'i. Bagi orang-orang yang beriman, ketika melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, ujian rasa lapar ini justru meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kepekaan hati, meningkatkan kualitas berpikir bahwa ternyata lapar itu tidak enak, maka memunculkan perasaan empati, merasakan bagaimana orang lain yang tidak makan tidak hanya di bulan Ramadan tapi mungkin di bulan-bulan yang lain. Kalau kita lapar masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu maghrib ada yang bisa kita makan. Kemudian yang ketiga, Allah menguji kita semua dengan beberapa kekurangan.
Kekurangan apa? Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Itu pun menjadi ujian yang akan menimpa diri kita. Yang keempat adalah kekurangan jiwa, kekurangan kemampuan yang ada pada diri kita. Memang sunatullahnya kan demikian, Bapak Ibu ya. Dalam Al-Quran surah Yasin kan Allah menyampaikan, wa man nu'ammiruhu nunaqisu fil khalqi. Siapa yang dipanjangkan usianya, maka akan dikurangi kejadian-kejadiannya. Ini bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau dulu ketika usia di bawah 20, pendengaran kita masih tajam, penglihatan kita masih tajam. Setelah 20-nya kali 2 atau 20-nya kali 3, di usia 40, di usia 60, itu semua akan berkurang. Demikian juga tenaga. Ketika masih di usia SMA atau di usia mahasiswa, 20 sampai 30, diajak sholat berlama-lama itu masih kuat. Ketika sudah 30-nya kali 2 atau 20-nya kali 3, diajak sholat berlama-lama itu sudah mulai kepayahan. Ini bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian was-samarot, diuji dengan kekurangan buah-buahan. Ini ujian yang Allah sebutkan di dalam Al-Baqarah 155. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214, Allah juga menyampaikan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kata Allah, ataukah kalian menyangka akan masuk surga sebelum Allah menguji kalian sebagaimana Allah menguji orang-orang terdahulu. Jadi para sahabat itu, Bapak Ibu, pernah mengeluhkan kepada Rasulullah ketika mereka dianiaya, mereka disakiti, mereka dibuli oleh orang-orang kafir. Apa kata Rasulullah? Orang-orang sebelum kalian jauh lebih berat ujiannya. Ada yang dibakar hidup-hidup, itu yang Allah kisahkan di Al-Quran surah Al-Buruj. Qutila ashabul uhdud an-nari zatil waqud idhum alaiha qu'ud wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Apa kesalahan mereka? Wa ma naqamu illa ayyuminu billahil azizil hamid. Karena mereka menyembah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, kemudian oleh penguasa mereka disiksa. Disiapkan kubangan, kemudian disiapkan kayu bakar, mereka dimasukkan ke dalamnya, kemudian dibakar kayunya. Ini ujian yang sangat berat. Apa mereka meninggalkan keimanan? Tidak. Mereka memilih untuk tetap mengimani Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ketika ujian menghampiri kita, katakan dalam hati bahwa kita bukan satu-satunya orang yang diuji. Semua orang menjalani ujian sesuai dengan qadarnya masing-masing. Kalau kita sedang dalam keadaan sempit secara ekonomi, sempit secara kesehatan, jangan merasa kitalah orang yang paling sengsara di dunia. Jangan merasa sealam semesta kita yang paling sengsara, tidak. Mungkin kalau di luar masih ada orang-orang yang lebih sengsara daripada kita. Tapi semangat untuk tetap menjalani kehidupan itu mereka kadang-kadang lebih unggul daripada kita. Makanya hidup itu ya diuji, kadang longgar, kadang sempit, kadang senang, kadang susah, kadang sehat, kadang sempit. Supaya ketika kita kembali sehat, kita merasakan nikmatnya sehat karena pernah diuji dengan sakit. Kalau yang tidak pernah diuji dengan sakit, nanti tidak merasakan nikmatnya sehat. Orang yang tidak pernah sariawan, tidak pernah merasakan nikmatnya mulut yang sehat. Orang yang tidak pernah lapar, tidak akan pernah merasakan nikmatnya makanan. Makanya diuji dengan lapar itu,
supaya ketika makan terasa nikmat. Karena di antara dua hal yang mendukung nikmatnya makan adalah lapar dan sehat. Kalau lapar dan sehat, apapun jadi nikmat. Buktinya dulu waktu masih sekolah, kemah nasi setengah mateng, rada-rada ngeledis saja ya enak. Sayur lempeng ngalor terus bu, ya enak. Tempe kesenget 3/4 malahan ya enak. Karena makannya dalam keadaan lapar, pulang dari Witkim mencari jejak. Gitu kan. Nah ini kan diuji, kemudian diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menyikapi ujian-ujian itu? Kata Allah, ketika ujian datang, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi ini bukan hanya ucapan ketika ada orang meninggal dunia, tapi ucapan yang diucapkan ketika Allah menimpakan ujian kepada kita. Ini bentuk dari kesabaran. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini bagian pertama dari jenis sabar adalah sabar menghadapi ujian. Masih ada dua jenis sabar berikutnya, insya Allah di materi kultum yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.